kita awali kegiatan kita dengan doa. Kasih akan pimpin kita dalam doa ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan berkat kasih setiamu. Pada hari ini kami masih bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Sekarang kami mau melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Putuslah Roh Kudus-Mu agar terangi akal dan budi kami, agar kegiatan kami bisa berjalan dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini melakukan pretest, soalnya sudah Ibu kirimkan lewat WA group. Silakan dibuka dan dikerjakan soalnya. Waktu pengerjaannya 5 menit. Oke, yang tidak miliki HP saya bagi soalnya. Mana yang tidak punya? Pretest 5 menit silakan. Oke, ada kendala? Ingat ya, tulis nama masing-masing. Oke, sambil mengerjakan, hari ini siapa yang tidak hadir? Tawana? Ajon Katon. Bukan. Aku sini Tawana dengan bukan. Alasannya apa? Sakit. Oke, dua-duanya sakit. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Kerjanya masing-masing. Oke, lagi 1 menit. Yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah. Oke, pas, semua dikumpulkan. Oke, semua sudah? Siapa yang belum kumpul? Oke, baik. Semua perhatikan di sini. Saya akan memberikan tayangan video ini. Oke, silakan perhatikan video ini.
video tadi, apa yang kalian lihat? Video itu menceritakan tentang apa? Atau video itu mau menjelaskan kepada kita tentang apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, Denny. Pencemaran lingkungan. Siapa lagi? Ayo. Tadi dia menjelaskan. Oke, Yuda, tentang apa? Oke, beberapa tipe dari polusi. Oke, siapa lagi? Oke, diwarnai. Dampak dari pencemaran lingkungan. Oke, jadi video tadi benar yang menceritakan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau perubahan lingkungan itu apa? Siapa yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Oke, diwarnai. Masuknya satu lautan ke dalam suatu lingkungan yang mengganggu keamanan suatu lingkungan. Oke, diwarnai bilang masuknya satu hutan yang ke lingkungan dan mengganggu lingkungan dan membuat lingkungan itu menjadi tercemar. Oke, siapa lagi? Oke, Ade. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi manusia. Oke, kegiatan yang dilakukan oleh manusia ke dalam lingkungan dan membuat lingkungan itu menjadi rusak dan menyebabkan masalah bagi manusia itu sendiri. Oke, jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuknya satu hutan ke dalam lingkungan dan membuat lingkungan itu menjadi masalah. Jadi hutan itu adalah zat-zat berbahaya yang mengganggu lingkungan dan membuat lingkungan itu menjadi tercemar. Itu adalah yang disebut dengan pencemaran lingkungan. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan atau perubahan lingkungan? Faktor-faktor apa saja? Pembuangan limbah sembarangan. Oke, Ade, apa? Pembuangan limbah sembarangan. Iya, pembuangan limbah sembarangan. Apa lagi? Oke, diwarnai apa? Asap pabrik. Oke, ini. Tasya. Penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida secara berlebihan. Apa? Jadi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan itu adalah seperti yang kalian sebut tadi. Ada pembuangan sampah sembarangan, ada asap-asap dari pabrik, baik itu karbon dioksida, terus apalagi kebakaran hutan. Lalu apa lagi tadi? Penggunaan pestisida secara berlebihan. Sebelum Ibu bagi LKPD, kita lihat dulu tujuan dan capaian pembelajaran kita hari ini. Jadi capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah karena kita kurikulum Merdeka berada di fase E, kelas 10 itu berada di fase E, maka peserta didik harus memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan perannya, virus dan perannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Yang sekarang kita bahas adalah tentang perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik harus memiliki sikap gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis untuk mendefinisikan arti dari perubahan lingkungan dan mengidentifikasi macam-macam pencemaran secara tulisan atau video dengan artikel serta membuatnya dengan tampilan menarik. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab dan dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Yang ketiga, menanggapi adanya perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, mencermati tentang macam-macam limbah, mendiskusikan berbagai cara pengolahan limbah, dan yang terakhir merumuskan penanganan limbah padat di sekolah dan rumah tangga. Oke, sekarang kita lihat. Nah, materi kita hari ini adalah tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, saat ini di sejumlah wilayah, terutama di perkotaan dan wilayah industri, itu penduduk kesulitan untuk mendapatkan air bersih dalam jumlah yang cukup
menunjang kehidupannya sehari-hari. Mengapa penduduk itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan air? Hal ini disebabkan oleh adanya pencemaran pada sumber-sumber air. Apa yang dimaksudkan pencemaran? Tadi sudah kita kaji secara baik. Maka sekarang kalian masuk dalam kelompok kalian masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD supaya kalian bisa mengerjakannya. Waktu pengerjaannya untuk kita yaitu 35 menit dari sekarang. Oke, silakan. Ini nanti kalian kerjakan LKPD-nya semuanya itu bagi. Oke, kelompok yang membawa laptop silakan kerja di laptop. Identifikasi masalahnya berdasarkan LKPD yang ibu bagi ini. Kelompok yang tidak memiliki laptop silakan kerjakan di dalam LKPD. Nanti presentasenya menggunakan laptop masing-masing. Oke, perhatikan ini lembar LKPD-nya saya bagi. Lihat instruksi di dalam LKPD secara baik dan benar. Bacalah artikel yang disajikan di dalam LKPD, identifikasi masalah di dalam, lalu buat rumusan masalahnya, cari kajian literaturnya, dan carilah solusi atas permasalahan yang kalian temukan. Oke, penilaian yang saya nilai di sini adalah yang pertama, yaitu keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi ini yang saya lihat adalah tanggung jawab, kompromi, kerjasama. Ini harus dilakukan dalam kelompok masing-masing. Penilaian kedua yaitu penilaian diskusi dan presentasi, serta penilaian sikap. Jadi semua harus bekerja sama yang baik di dalam kelompoknya masing-masing. Ada yang tidak mengerjakan atau tidak memberikan pendapat karena semua dinilai di sini.
Oke, pas. Silakan kelompok 1 presentasi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pencemaran udara akibat polusi dari industri pabrik. Pada yang menjelaskan kelompok 1. Baik, pencemaran udara akibat polusi industri pabrik. Saat ini, salah satu isu utama yang menjadi perhatian global adalah polusi udara. Polusi udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer yang dapat merugikan makhluk hidup. Banyak sumber polusi udara dan salah satunya adalah pabrik atau industri. Pabrik-pabrik modern memang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi seringkali proses produksinya memiliki dampak serius pada kualitas udara, kesehatan manusia, dan lingkungan secara keseluruhan. Berdasarkan artikel yang kami baca, kami menemukan 3 masalah. Yang pertama, apa penyebab terjadinya pencemaran udara akibat polusi industri pabrik? Yang kedua, apa saja dampak-dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara? Dan yang ketiga, bagaimana upaya mengurangi polusi industri tersebut yang menyebabkan pencemaran udara? Asap yang dikeluarkan melalui serobong-serobong asap pabrik mengandung zat polutan yang sangat berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Hidrokarbon yang tertelan bisa masuk ke saluran nafas dengan mengiritasi paru-paru, menyebabkan pneumonitis akibat bahan kimia atau pneumonia aspirasi. Aspirasi ke paru-paru biasanya terjadi pada hidrokarbon cair dan mudah mengalir seperti pelitur dan bensin. Kami menemukan sebab pencemaran udara akibat dari polusi industri pabrik. Yang pertama adalah emisi gas buang. Pabrik-pabrik sering menghasilkan gas buang selama proses produksi. Gas-gas ini dapat mengandung berbagai zat berbahaya, termasuk karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Emisi gas buang ini dapat terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi, serta proses kimia tertentu. Yang kedua, partikel udara. Selama proses produksi, partikel-partikel kecil dapat terlepas ke udara. Partikel-partikel ini dapat berasal dari debu, asap, atau produk limbah lainnya. Partikel ini mengambang di udara dan dapat terhirup oleh manusia yang berpotensi merugikan kesehatan. Dampak asap pabrik polusi industri pabrik terhadap lingkungannya. Yang pertama pada manusia, yaitu pada kesehatannya. Polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan manusia. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat berbahaya seperti sulfur dioksida dan partikel udara halus dapat menyebabkan masalah pernafasan, penyakit jantung, dan bahkan kematian. Polusi udara juga dapat berkontribusi pada masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Lingkungan juga menderita akibat polusi udara pabrik. Polutan atmosfer yang dilepaskan ke atmosfer dapat merusak ekosistem seperti hutan dan lahan basah. Selain itu, polusi udara juga dapat merusak tanaman dan hewan liar. Dalam jangka panjang, ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir adalah upaya mengurangi polusi industri. Yang pertama, menggunakan teknologi yang lebih bersih. Pabrik-pabrik modern dapat menggunakan teknologi yang lebih bersih untuk mengurangi emisi polutan. Ini termasuk pemasangan peralatan kontrol emisi yang efektif seperti perangkat pemurnian gas buang dan filter udara. Yang kedua, efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi energi dapat membantu mengurangi emisi polutan. Dengan mengurangi konsumsi energi, pabrik dapat mengurangi emisi karbon mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita ulang. Baik, terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman. Sekarang dari kelompok kami memberi kesempatan kepada kelompok teman-teman sekalian untuk bertanya kepada kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Tadi pada penyebab dari polusi udara
akan menjawab nomor 1 dari kelompok 2. Seperti apakah senyawa organik volatil? Jadi, VOC adalah kelompok senyawa kimia yang mudah menguap menjadi gas pada suhu dan tekanan normal. VOC dapat ditemukan dalam berbagai produk dan bahan kimia yang digunakan dalam industri, rumah tangga, dan lingkungan sehari-hari. VOC sering menjadi komponen bahan bakar minyak bumi, cairan hidrolik, pengencer cat, dan bahan pembersih kering. Terima kasih. Bisa? Bisa. Oke, pas kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, perhatikan di sini. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 terkait salah satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara yang diakibatkan oleh polusi industri. Di mana polusi industri itu mengeluarkan gas-gas berbahaya yang bisa menyebabkan masalah pada makhluk hidup yang menghirupnya. Khususnya pada manusia. Tadi bisa menyebabkan yang namanya bronkitis, ya, apalagi tadi? Apa? Paru-paru, jantung, asma. Ini dia lebih fokus kepada gangguan saluran pernapasan dan organ-organ tubuh bagian dalam. Ada bronkitis, ada asma, ada paru-paru, dan juga bisa berdampak kepada jantung. Tapi tadi sudah dipaparkan bahwa ada solusinya, yaitu buat penyaringan, terus pemerintah mencanangkan sistem penghijauan, penanaman pohon. Nusa Tenggara Timur itu lagi gencar-gencarnya untuk pada gubernur, yaitu Frans Leburaya. Itu dia mengeluarkan untuk Nusa Tenggara Timur itu green and clean, hijau dan bersih. Maka disarankan untuk diwajibkan seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur harus menanam yang namanya 1000 pohon. Siapa yang bisa buat kesimpulan materi kita hari ini? Oke. Yan. Menurut saya kesimpulan dari materi hari ini yaitu dari pencemaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa pencemaran tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada lingkungan. Maka dengan itu upayanya mari kita bersama menjaga lingkungan kita dengan cara yang mungkin kita sendiri sudah menjaga diri kita sendiri, seperti menebang pohon dan membuang sampah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk dia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa lingkungan kita ini harus dijaga. Itu pertama. Mengapa lingkungan ini harus dijaga? Karena lingkungan ini memberi dampak yang sangat-sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup khususnya. Apabila lingkungan ini dirusak atau dicemar, maka secara otomatis akan menyebabkan masalah. Masalahnya itu pada lingkungan yang berdampak pada makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan mengerjakan soal post-testnya di dalam grup yang Ibu sudah bentuk. Tadi silakan kerjakan post-testnya, dikumpulkan. Oke. Oke, sudah selesai semua? Oke, kelompok ini. Perhatikan di sini. Setelah kalian pelajari tadi katakan hal penting yang kalian pelajari tadi berupa tentang pencemaran lingkungan dan bagaimana cara untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan. Kira-kira setelah kalian pelajari materi ini, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Setelah kalian mengetahui dan memahami materi ini, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Bagaimana Deornai? Oke.
cara mengatasinya. Berarti kalian ini mempelajari lebih lanjut terkait bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan. Kalian mau sistem pembelajarannya seperti ini ataukah memang harus dari ibu yang ngomong-ngomong atau kalian yang seperti ini? Mau situasi yang seperti ini? Seperti ini. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kita semua karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf jika ada kata atau sikap selama proses pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita semua menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Amin.